Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Selamat datang kembali di Kartu Merah dan masih bersama Sportcaster Sigit Sugiantoro. Malam ini Sporty People, kita menerima sebuah pesan dan masuk dari DM-nya Bali United Media. Dari seseorang yang meminta namanya disamarkan. Ia menulis, "Mas, saya mau berbagi cerita. Ini kejadian nyata yang saya alami di Bali. Dan sampai sekarang, saya masih tidak berani kembali ke tempat itu." Kami menyebutnya Ayu. Ayu bercerita kejadian ini terjadi beberapa bulan lalu. Saat itu, ia dan temannya memutuskan untuk pulang larut malam. Setelah bekerja seharian di daerah Denpasar. Karena jalan utama macet, mereka memilih jalan alternatif. Jalan yang sepi, gelap, dan jarang dilalui oleh orang. Awalnya semua terlihat biasa, sampai mereka melewati sebuah tikungan. Di sana Ayu melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang perempuan memakai pakaian putih, rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Temannya yang nyetir sempat melambat. "Apa kita berhenti aja?" tanya salah satu teman yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi Ayu merasa ada yang gak beres. Suasana tiba-tiba jadi dingin. Dan anehnya tidak ada suara apapun. Bahkan suara kendaraan lain juga hilang. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berhenti dan terus melaju. Beberapa menit kemudian mereka merasa sedikit lega sampai Ayu melihat kaca spion. Perempuan itu tidak ada lagi di belakang. Tapi ada di kursi belakang mobil mereka. Ayu pun terdiam. Dia melihat wanita itu diam dengan posisi duduk, kepala sedikit menunduk, dan akhirnya Ayu membeku, saking ketakutannya. Ia gak berani noleh dan gak berani ngomong apa. Sampai akhirnya, mobil mereka tiba-tiba mati di tengah jalan. Kemudian lampu padam, suasana gelap, dan di dalam keheningan itu Ayu mendengar suara pelan tepat di telinganya. "Kenapa tidak berhenti tadi?" Amin. Dalam panik, temannya mencoba menyalakan mobil berkali-kali. Dan entah bagaimana, mesin akhirnya kembali hidup. Mereka akhirnya langsung tancap gas tanpa melihat ke belakang lagi. Beberapa saat kemudian, saat mereka mulai memberanikan diri untuk menoleh, kursi belakang sudah kosong. Dan sejak malam itu, Ayu mengaku sering merasa diikuti. Terutama saat melewati jalan sepi atau saat sendirian. Dan sampai hari ini, Ayu gak pernah lagi berani melewati jalan tersebut.